Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Yang lalu kita membahas tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Di mana waktu yang dilarang untuk melakukan sholat itu ada dua. Yang pertama, dilarang karena memang sholatnya itu sendiri dilarang oleh Allah. Yang kedua, dilarang karena waktunya. Jadi ada dua yang dilarang. Yang pertama dilarang karena sholatnya itu sendiri. Yang kedua dilarang karena waktunya. Apa itu yang dua yang dilarang karena sholatnya itu sendiri, perbuatannya itu sendiri? Yang pertama dilarang sholat sesudah sholat subuh. Yang kedua dilarang sholat sesudah sholat asar. Oleh karena itu enggak ada sholat ba'diyah subuh dan enggak ada sholat ba'diyah asar. Kalau rajin sedang sholat, jangan sholat ba'diyah asar. Karena ada kadang-kadang orang itu hatinya keras, dikasih tahu malah melawan. Tapi karena memang betul-betul sungguh-sungguh Anda ibadah, dikasih tahu, terima kasih Ustadz, aku nggak tahu, memang ada yang seperti itu. Saya contohkan yang keras nih. Waktu Lebaran kemarin ada orang sholat sesudah sholat asar. Saya lupa, bukan lupa, nggak ada kesempatan ngasih tahu. Baru mau nanya sudah takbir, Allahu Akbar, sholat asar. Sesudah sholat asar. Kemudian saya tanya, sholat apa itu Pak? Sholat main-main katanya. Sholat main-main. Berarti orang ini hatinya keras. Jadi bukan, sholat itu tidak diniatkan untuk ibadah. Sholatnya sepertinya hanya ditunjukkan kepada orang bahwa aku ini Islam loh, aku ini juga sholat, seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mau sholatnya itu diusik, walaupun salah. Tetapi kemarin, setelah itu, kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu, setelah sholat subuh, ada seorang kakek-kakek, umurnya hampir 80 tahun, dekat rumah, dia sholat. Saya tanya, Pak, saya bilang nih, Bah, sholat apa, Bah? Sholat sunnah katanya. Enggak ada, Bah, sholat sunnah sudah sholat subuh tuh, Bah. Setelah dia ngomong itu, langsung bilang, aduh terima kasih nih ya, aku dikasih tahu katanya. Ini memang sholatnya itu dipersiapkan untuk akhirat memang ini. Kenapa? Dia sholat hati-hati. Maka ada dua yang dilarang karena waktunya, ada dilarang karena perbuatannya. Nah, kali ini kita akan membahas yang dilarang karena waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wala yakrahu fi hadhil awqati, bukan fala yakrahu tapi yukrahu karena failnya enggak kelihatan di sini. Jadi pakai majhul. Wala yukrahu fi hadhil awqati, dan tidak dimakruhkan di dalam waktu-waktu ini malaha sababun, sholat yang punya sebab. Tidak dimakruhkan, sholatnya punya sebab. Waktu yang dilarang tadi kan 5 waktu yang dilarang. Pertama setelah sholat subuh, yang kedua pas matahari terbit, yang ketiga sampai 1 atau 2 galah, yang ketiga pas matahari tepat di atas kepala, kecuali hari Jumat. Kemudian yang keempat setelah sholat asar. Dan yang kelima pas matahari terbenam. 5 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat.
Seperti kan kadang kita ini nanti akan dibahas di sini. Kita kan sebelum maghrib sudah datang di sini nih. Kadang ada yang sholat itu nanti. Nah, itu bagaimana nanti akan nampak di sini nanti. Selama ini kita lakukan kan kita nggak tahu nih karena belum belajar nih. Kali ini akan menyampaikan, Imam Syirazi akan menyampaikan bagaimana ketika kita sebelum maghrib sudah datang ke masjid lalu sholat sebelum waktu masuk maghrib. Nah, tidak dimakruhkan pada waktu-waktu ini melakukan sholat yang punya sebab. Qadha'il faitati, seperti qadha sholat yang telah berlalu. Jadi kalau kita sholat setelah sholat asar tapi sholatnya qadha, nggak apa-apa. Umpamanya ini, usolli fardhu dzuhri qadha'an, boleh nggak apa-apa, qadha'an. Jadi qadha sholatnya, nggak apa-apa. Atau ini waktunya sudah sholat asar nih, usolli fardhu subhi raka'ataini qadha'an, nggak apa-apa. Sholat subuh di waktu setelah sholat asar nggak apa-apa, tapi qadha, jangan adaan. Kalau adaan salah tempat itu. Jadi sholat setelah sholat asar, sholat qadha apa saja boleh. Mau qadha zuhur, asar, maghrib, isya, asar itu sendiri boleh. Mau qadhanya malam juga boleh. Malah tidak ada waktu yang dilarang kalau malam itu melakukan sholat. Jadi ketika kita punya sebab untuk melakukan sholat pada waktu yang dilarang itu boleh, seperti mengqadha sholat yang telah lewat. Was sholatil mangdurati, seperti sholat nadar. Sholat nadar itu begini umpamanya, kalau penyakitku ini hilang, aku akan sholat sebanyak 40 rakaat, umpamanya gitu. Cuman waktunya sholat nggak dia tentukan. Dia waktu sholat nadarnya pas setelah sholat asar, nggak apa-apa. Setelah sholat asar nggak apa-apa. Selesai sholat asar kemudian qadha, karena qadha bukan qadha, menunaikan sholat nadar, nggak apa-apa. Jadi sebabnya dia melakukan itu adalah nadar. Nadar itu apa ya? Berjanji kepada Allah. Dan menurut Imam Ghazali nadar itu hampir diharamkan. Sebab apa? Jangan-jangan kalau nggak nadar ada ibadah gitu. Iya, iya, nggak boleh gitu. Tapi bukan berarti haram gitu. Masalahnya gini, jangan-jangan kalau nggak nadar nggak ibadah gitu. Umpamanya gini, kalau nanti tanahku laku terjual, aku akan nyembelih 2 ekor kambing untuk kurban. Jangan-jangan kalau nggak laku memang nggak pernah berkorban. Nah, yang seperti ini, bernadar seperti ini hampir tidak boleh. Kenapa kok hampir tidak boleh? Dikhawatirkan nanti kalau bukan karena nadar nggak jadi ibadah. Jadi ibadahnya karena nadar. Jadi iya, karena kewajiban gitu. Nah, sholat nadar boleh dilakukan pada waktu yang dilarang. Wa sujudit tilawati, dan sujud tilawah. Kalau ada orang membaca ayat-ayat sajadah kemudian terus sujud pada saat itu juga tidak apa-apa. Wa sholatil janazati, dan juga sholat janazah. Maka boleh sholat janazah setelah sholat subuh. Boleh sholat jenazah setelah sholat asar. Nggak ada larangan karena ada sebabnya. Wa ma asbaha, dan semua sholat yang ada sebab ketika dilakukan pada waktu yang dilarang. Lima ruwiya an Qais bin Fihrin, seperti yang diriwayatkan dari Qais bin Fihrin, qala, ia berkata, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana usalli, pada saat itu aku sedang sholat raka'atail fajri, 2 rakaat fajar, ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh. Jadi ada seorang sahabat namanya Qais bin Fihr. Qais bin Fihrin ini setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat. Usalli sunnatal fajri, atau usalli sunnatal qabliyata subahi, atau kalau ini sholat fajar usalli sunnatal fajri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dilihat oleh Rasulullah, tapi Rasulullah nggak langsung cegah, sholat apa? Lagi sholat nggak ditegur. Makanya saya kemarin lagi sholat dia juga saya nggak negur. Lagi sholat, walaupun sudah ditegur ternyata sholatnya main-main. Jadi saya nggak negurnya. Jadi Qais bin Fihr ini lagi sholat
Rasulullah tidak tegurnya. Setelah selesai baru ditanya oleh Rasulullah, mahatani. Qafaqala Rasulullah bersabda, mahatani ra'atani. 2 rakaat tadi itu sholat apa nih? Ditanya, Rasulullah SAW tanya, 2 rakaat yang kamu lakukan tadi sholat apa? Qultu. Lalu Qais bin Fihr menjawab, lam akun sholaitu ra'atail fajri. Aku tadi ya Rasul belum melakukan 2 rakaat sholat fajar. Fahuma hatani ra'atani, itulah tadi yang kulakukan, 2 rakaat sholat fajar. Jadi ditanya itu Qais bin Fihr setelah selesai, bukan waktu sholat. Kalau waktu sholat ditanya, kalau kita yang nanya batal, tapi kalau yang nanya Nabi nggak batal. Misalnya ada orang sholat nih, kemudian tanya, salah yang kamu lakukan itu? Iya iya, nggak batal kalau yang nanya Nabi. Karena ketika Nabi ngomong dengan sahabat, itu sahabat harus menjawab omongan Nabi. Karena pernah pada saat itu ada yang ditegur oleh Rasulullah. Ketika diucapkan salam oleh Rasulullah, dia tidak menjawab. Kemudian Rasulullah kasih tahu, kalau diseru Allah dan Rasulnya harus menjawabnya. Nah, kalau yang negur Nabi lalu di situ dijawab, maka tidak batal. Tetapi ketika yang negur kita, maka batallah sholat kita dalam keadaan ngomong. Kecuali kalau tidak sadar kalau sedang ngomong. Ditanya, tadi itu sholat apa Qais? Tadi itu ya Rasul, 2 rakaat sholat fajar yang aku tadi nggak sempat melakukannya. Jadi kalau seandainya di sini nanti subuh sampai di masjid ini sudah qomat, karena kalau sudah qomat tuh nggak boleh sholat sunnah lagi. Jangan sampai qomat masih sholat sunnah, jangan. Dan kalau masih ada orang sholat sunnah, jangan qomat dulu. Ini masih ada orang sholat sunnah, langsung buru-buru qomat, jangan. Kecuali kalau sudah mau salam, qomat lah nggak apa-apa. Tapi kalau masih sudah takbiratul Allahu Akbar, sudah mau ruku, qomat, jangan. Dan yang terlambat ketika orang sudah selesai muadzin sudah mau qomat, jangan sholat dulu ya, hargai yang lain kan gitu. Kan ada waktunya itu. Ada waktunya itu. Jadi ketika sudah qomat jangan sholat sunnah, tidak boleh melakukan sholat sunnah kecuali kalau masih adzan. Kalau masih adzan boleh sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, sholat apa saja kalau masih adzan boleh. Kenapa? Karena itu hanya meninggalkan yang afdol. Menjawab azan sunnah, sholat tahiyatul masjid juga sunnah, cuman meninggalkan yang afdol. Hanya saja boleh menjawab azan itu diqodok setelah nanti dia sholat sunnah, kemudian terus diqodok jawab azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu sampai terakhir boleh diqodok. Nah, yang tidak boleh itu adalah pada saat kita telah mendengar qomat, kok kita sholat sunnah, itu yang tidak boleh. Maka kalau nanti di sini ada yang datang sudah qomat, jangan sholat fajar, langsung ikut sholat subuh. Setelah itu berdirilah sholat fajar, nggak apa-apa. Usolli sunnatal fajri rakaataini qadaan lillahi ta'ala. Boleh, nggak apa-apa. Asal sholatnya itu adalah sudah rutin dilakukan. Jangan tidak rutin dilakukan. Ini sesekali seke-sekean di hadapan orang, biasa nggak sholat qobliyah. Ini begitu tinggal dikit langsung diqodok nih. Qodok sholat itu kan sholat yang rutin. Makanya Rasulullah itu kalau ketinggalan sholat sunnah diqodok sholatnya. Kenapa? Rasulullah rutin melakukan sholat gitu. Walaupun sholatnya sunnah. Sunnahnya kita bagi Rasul adalah wajib. Sunnahnya kita. Wajibnya Rasulullah belum tentu bagi kita adalah wajib sunnah. Bagi kita, contohnya qobliyah ba'diyah, itu wajib bagi Rasul. Karena Rasul nggak pernah meninggalkan itu. Tetapi ketika kita wajib ini bagi Rasul lebih wajib lagi. Barang yang makruh buat kita
itu buat Nabi itu menjadi haram itu, barang yang makruh ya. Tapi Nabi tidak mengatakan yang aku haramkan untuk diriku adalah haram buat kalian. Tidak. Kenapa? Karena derajat kita tidak seperti derajatnya Nabi. Jadi kalau nanti subuh ada yang tertinggal sampai di masjid sudah qomat, tidak usah cegah yang qomat, tunggu aku belum sholat sunnah, nggak usah, langsung saja ikut sholat berjamaah. Setelah selesai itu barulah sholat fajar, boleh dilakukan kok, asal memang itu sudah rutin. Maka ketika Qais ditanya, sholat apa kamu tadi 2 rakaat setelah sholat subuh tadi? Ditanya, inilah ya Rasul, aku tadi belum sholat fajar, inilah 2 rakaat tadi yang aku lakukan. Walam yungkir alaihi, dan Nabi tidak mengingkarinya, tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Qais bin Fihr. Fadalla ala jawazi, ini menunjukkan bolehnya sholat setelah sholat subuh karena ada keperluan, karena ada sebabnya, bukan tidak ada sebab. Fa in dakhala ilal masjidi fi hadhil awqati, kalau ada orang yang masuk ke dalam masjid pada waktu-waktu yang dilarang ini, tadi waktu yang dilarang seperti setelah sholat subuh, pas matahari terbit, pas matahari tengah di atas kepala kita, belum tergelincir ke arah barat, pas setelah selesai sholat asar, atau pas matahari terbenam. Di waktu-waktu yang dilarang ini, liyusalliyat tahiyyata, untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, la li hajatin lahu ghairihi, bukan untuk keperluan yang lain selain sholat tahiyatul masjid. Fafihi wajhani, ada 2 pendapat. Maksudnya gini, kalau di waktu yang dilarang ini seperti misalnya pas matahari terbit dan pas matahari terbenam, atau menjelang maghrib lah, nah kira-kira gitu, maka dalam hal ini ada 2 pendapat, boleh atau tidaknya sholat tahiyatul masjid pada saat-saat yang dilarang itu. Yang pertama, yusalli, sholat saja, nggak apa-apa, li'annahu wajadas sababas sholati, karena ia melakukannya karena ada sebab sholat. Jadi sore itu menjelang maghrib datang ke masjid, langsung sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ada sebabnya, yaitu sebabnya masuk masjid. Wawat duhul, yaitu sebabnya adalah duhul. Duhul di sini kalau dalam hal ini adalah masuk masjid, bukan duhul dalam fikih munakahat, beda ini. Kalau duhul dalam fikih munakahat itu hubungan suami istri, kalau fikih munakahat. Wasani, yang kedua, la yusalli, yang kedua jangan sholat. Di an Nabi SAW qol, karena Nabi SAW bersabda, la yataharra ahadukum bi sholatihi tulu asyamsi wa ghurubiha, jangan kalian menghadapkan sholat kalian kepada terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Jadi ketika pagi hari itu pas menjelang matahari terbit kita sholat, itu dianggap kita sholat itu mengarahkan kepada terbitnya matahari. Sore juga begitu, pas mau maghrib kita sholat maghrib, tahiyatul masjid tadi, seakan-akan dianggap seperti menghadapkan sholat kita kepada matahari. Kenapa? Rasulullah pernah jawab itu dalam riwayat lain, di anna syamsa tatlu ala qarnai syayatin, karena setan itu terbit di atas 2 tanduk, karena matahari sedang terbit di atas 2 tanduk setan. Apa maksudnya 2 tanduk setan? Itu maksudnya adalah ada orang lain yang beribadah pada saat itu. Ternyata memang ada pagi-pagi sedang beribadah itu. Tidak boleh kita barengi itu, nggak boleh. Nah, karena itu tadi dilarang, jangan menghadapkan sholatmu ke arah matahari terbit dan ke arah matahari terbenam. Wa hadza yataharra bi sholatihi tulu asyamsi wa ghurubiha, dan orang yang sholat pada saat matahari terbit dan saat matahari terbenam itu dianggap ia sholat mengarahkan sholatnya kepada matahari terbit dan kepada matahari terbenam. Jadi ada 2 pendapat. Kalau ada orang yang tidak sholat, berarti khawatir dia menghadapkan sholatnya kepada matahari terbit dan kepada matahari terbenam. Tapi kalau ada orang yang sholat karena dia meyakini ada sebab dia sholat, yaitu masuk ke dalam masjid. Jadi kalau ada yang sholat, ya biarin saja. Nggak ada yang sholat, ya nggak usah dioprak-oprak, biarin saja. Karena
sholat itu memang berdasarkan keyakinan. Jadi saya sampaikan sering sekali, sholat itu sahnya itu berdasarkan keyakinan. Kalaulah kita sudah ngambil air wudhu, kemudian ternyata kita bersama, umpamanya saya dengan Pak Haji Darul, umpamanya saya sedang jalan sama-sama dari tempat wudhu dan sama-sama wudhu. Kemudian sampai di pintu itu saya didengar oleh Pak Haji Darul, saya kentut besar, gitu umpamanya gitu. Kemudian saya tetap sholat saja. Lalu Pak Haji Darul bilang, loh Ustadz, sholat kan tadi kentut. Tidak, aku tidak ada kentut. Kalau saya yakin tadi tidak ada kentut dan yakin tadi sudah ngambil air wudhu, maka sholat saya sah. Walaupun didengar oleh orang lain saya kentut. Tapi syaratnya saya harus yakin kalau saya suci. Dan ketika saya dengan Pak Haji Darul sholat berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Pak Haji Darul yakin saya batal. Nggak boleh kita berimam kepada orang yang batal. Sholatnya jadi tidak sah. Lalu gimana supaya sah? Sholat sendiri-sendiri. Supaya sah. Kenapa? Karena sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi sholat itu adalah sesuai dengan yang kita yakini. Yakin suci, sah sholat kita. Tapi kalau kita yakin tidak suci, walaupun dibilang kan tadi sudah ngambil wudhu, walaupun dibilang sudah ngambil wudhu, kalau kita nggak yakin kalau suci, sholat kita tetap tidak sah. Itulah kenapa sholat itu, ibadah itu berdasar keyakinan. Satu contoh lagi supaya lebih jelas. Ketika kita berpuasa, tiba-tiba kita meyakini sudah azan maghrib, langsung berbuka, maka pada saat itu sah buka kita. Sah buka kita. Selama kita tidak tahu kalau pada saat itu sebetulnya belum maghrib, belum masuk maghrib. Tapi kalau kita tahu kalau waktu itu kita sudah belum masuk waktu maghrib, maka batal. Umpamanya gini, satu contoh kemarin 2025 saya kan jadi pembimbing ibadah haji. Sampai di sisa saya tidurnya kan di kamarnya gelap. Di Jambi biasanya jam 6:20 itu sudah maghrib. Jam 6:20. Maka sampai di sana jam 6:20, jam setengah 7 malam, sore itu jam 6:30 saya sholat maghrib di kamar. Pas begitu selesai sholat maghrib saya keluar, matahari masih tinggi. Maka sholat maghrib saya tidak sah pada saat itu. Kenapa? Dibatalkan dengan saya melihat matahari masih tinggi. Lalu bagaimana sholat saya maghrib saya? Ya harus diulang sholatnya karena memang belum masuk waktunya. Tapi andaikan pada saat itu saya tidak keluar dan saya tetap tidur misalnya di kamar sampai jam 8 malam terus keluar gelap, sholat saya sah. Kenapa? Karena saya tidak tahu kalau itu sudah masuk waktu maghrib atau belum. Yang saya yakini itu sudah masuk waktu maghrib. Maka ketika saya melihat ada seorang kakek-kakek umur waktu itu kurang lebih sekitar 113 tahun di daerah Tanjung Sari yang dirawat oleh cucunya namanya Datuk Jariah, Haji Jariah, dia di Tanjung Sari, dekat itu. Haji Jariah itu sendiri umurnya pada saat mengasuh bapaknya itu kurang lebih sekitar 80-an atau 85 tahun. Bapaknya masih hidup itu. Bapaknya. Cuman bapaknya ini sudah nggak dengar kupingnya, sudah nggak bisa melihat matanya. Jadi matanya nggak melihat, kupingnya nggak dengar. Setiap saat dia kalau nggak baca salawat ngaji terus gitu. Lalu saya pernah melihat di situ, langsung bilang sama anaknya, aku mau sholat maghrib, padahal siang hari. Ketika aku mau sholat maghrib, dia pun diambilkan air, kemudian dia pun berwudhu sendiri karena dia masih bisa bergerak, cuman nggak bisa melihat sama mendengar. Kan nggak bisa ngasih tahu, ini Pak belum waktunya maghrib, nggak bisa, mata nggak lihat, telinga nggak dengar. Sebetulnya yang seperti itu sudah nggak ada kewajiban lagi. Tapi karena dia yakin itu adalah masuk waktu maghrib, dia mengambil air wudhu, dia sholat, maka sholatnya sah itu. Kenapa? Karena yakin waktu itu dia adalah sudah masuk waktu
maghrib. Padahal masih kurang lebih sekitar jam 2 siang. Ya. Karena memang matanya nggak nampak. Jadi sholat itu, ibadah itu sesuai dengan keyakinan kita. Oleh karena itu al-yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak akan gugur karena keraguan. Kita lanjutkan atau tanya jawab? Tanya jawab ada juga. Lanjut tanya jawab, Pak. Lanjut. Faslun fasal wala tukrahu yaumul jumu'ati indal istiwa'i. Dan sholat yang dilarang tadi, sholat yang tidak boleh tadi itu tidak dimakruhkan pada hari Jumat indal istiwa'i, pada saat waktu istiwa. Jadi kan yang dilarang sholat tadi diantaranya adalah pas matahari tepat di atas kepala. Ini kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak dilarang. Kalau hari Jumat. Tapi kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu dilarang itu. Tapi kalau hari Jumat tidak dilarang. Liman hadara sholata. Untuk siapa? Untuk orang yang hadir datang untuk melakukan sholat Jumat. Jadi pas hari Jumat datang ke sini, belum masuk waktu zuhur, banyak sholat sampai muadzin memandangkan azan. Tidak apa-apa. Lima rawa Abu Sa'id Al-Khudri, berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabi SAW naha anis sholati nisfin nahari. Nabi SAW pernah melarang tentang sholat tengah hari, hatta tazula syamsu, sampai matahari tergelincir, illa yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat. Jadi Nabi pernah melarang, Abu Sa'id Al-Khudri pernah melihat bahwa Nabi SAW melarang orang untuk melakukan sholat sunnah pada saat matahari di atas kepala, kecuali hari Jumat. Hari Jumat tidak dilarang oleh Nabi. Wali'annahu yashuku alaihi. Kenapa kok nggak dilarang? Kalau di hari-hari lain seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad. Nah, itu kan gampang untuk melihat matahari tergelincir. Kalau seandainya nggak kelihatan langsung keluar, kan begitu. Tapi kalau sholat Jumat kan sebelum masuk udah pada ngumpul semua. Masa iya mau ngelangkai kepala orang sebanyak karena mau lihat matahari, udah ngelincir apa belum matahari gitu. Nah. Maka dikatakan li'annahu yashuku alai ma'ak kasratil khalqi, karena sulit untuk melihat matahari tergelincir atau belum, karena banyaknya orang yang hadir melakukan sholat, ayyakhruja, untuk keluar dari masjid, limura'ati syamsi, untuk melihat apakah matahari itu sudah tergelincir atau belum. Jadi karena sulit untuk melihat, jangan sampai nanti ragu-ragu sholat ini sudah tergelincir pun matahari ini, akhirnya keluar lihat. Maka ini sulit, akan ganggu banyak orang. Wa yughlibun naum, dan kalau seandainya tidak sholat, nanti dia akan ngantuk. In qa'ada, kalau dia hanya duduk saja. Jadi nggak duduk, cuma zikir saja gitu, nggak duduk, ngantuk. Karena kalau zikir itu lebih cepat ngantuk. Tapi kalau sholat itu karena bergerak terus, ya akan lebih tertahan ngantuk itu. Walaupun ada orang sholat sambil terkantuk-kantuk, ada juga. Saking pengennya sholat tarawih sampai terkantuk-kantuk. Ada orang udah rukuk dia masih tegak aja, rupanya ngantuk dia. Ada yang sujud, kok nggak bangun-bangun, kirain apa? Rupanya tertidur dia. Begitu disentuh dia bangun, dia naik ke atas. Rupanya tertidur pada saat sujud dia. Jadi yang seperti itu, kalau orang itu hanya zikir saja, bisa jadi dia terkantuk. Fa'afa anis sholati, maka dimaafkanlah kalau ia melakukan sholat walaupun tidak melihat matahari tergelincir. Artinya di waktu sholat Jumat dia ikut sholat Jumat, maka pada saat itu dia boleh sholat sampai masuk waktu zuhur, sholat Jumat. Wa in lam yahduri sholata fa fi wajhani. Lalu bagaimana kalau dia tidak ikut sholat? Umpamanya di perjalanan atau di mana gitu. Bagaimana kalau seandainya ia tidak ikut hadir untuk melakukan sholat Jumat?
Fafi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma yajuzu lil khabari. Yang pertama tetap boleh karena hadis tersebut. Tidak boleh sholat pada tengah hari kecuali hari Jumat. Artinya hari Jumat boleh sholat pas tengah hari. Wasani yang kedua la yajuzu, tidak boleh li'annahu la masyaqqata alaihi fi mura'ati syamsi, karena enggak ada kesulitan apa-apa dia untuk melihat matahari. Enggak bolehnya itu karena ia gampang melihat matahari. Bolehnya itu karena kesulitan melihat matahari. Kalau seandainya enggak sholat, dikhawatirkan dia malah ngantuk. Maka untuk orang yang tidak hadir pada saat itu untuk melakukan sholat Jumat, apakah dia dalam perjalanan tidak sholat Jumat, kebetulan mampir ke masjid, atau mampir ke musola, atau di terminal umpamanya, sholat di terminal, sholat sendirian, sholat duhur, maka pada saat itu bagi orang yang tidak hadir ada dua pendapat. Yang pertama, boleh-boleh saja, tidak ada larangan untuk melakukan sholat. Yang kedua, tetap dilarang berdasarkan hadis larangan untuk melakukan sholat pada saat matahari di atas kepala. Tetapi ketika dia tidak hadir sholat karena mudah, maka dia tetap tidak boleh karena dia bisa melihat. Faslun fasal wala tukrahu sholatu fi hadhil awqati bi Makkah. Dan berikutnya, tidak ada larangan sholat pada waktu yang dilarang ini di Mekah. Saya pernah dulu tahun 2012 lagi saya sholat menjelang sholat duhur, saya sholat di situ, ditarik-tarik gamis saya tuh. Saya pakai gamis, karena kalau di sana tuh enak pakai gamis. Jadi tarik-tarik, haram sholat, haram sholat, haram sholat. Dia ngomong kayak gitu, saya tetap aja sholat. Padahal saya sudah takbiratul masih ditarik-tarik gitu. Mestinya janganlah kalau sudah takbiratul ihram, nanti aja udah selesai baru diomongin. Setelah itu saya salam, dia langsung ngomong balik, hadza hadis sahih haramun lisolah waktu zawal. Ini hadis sahih, haram melakukan sholat pada saat matahari sebelum waktu zawal, matahari tepat di atas kepala, enggak boleh. Lalu saya omong dengan orang tadi, ala taqra'a bi akhiril hadis. Saya bilang gitu, bukankah engkau enggak baca akhir hadis itu bagaimana? Illa bi Makkah, kecuali di Mekah. Diam dia tapi marah gitu. Ini dikasih tahu malah marah dia. Diam tapi marah gitu. Jadi niat ngasih taunya itu enggak tulus gitu kan. Ya, diam tapi marah. Saya bilang, ala taqra bi akhir hadis, apa kamu enggak baca akhir hadisnya gimana? Illa bi Makkah, kecuali di Mekah. Kan seperti ini kan? Illa bi Makkah, kecuali di Mekah. 5 Rawah Abu Dzar Al-Ghifari, berdasarkan riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tatlu asyamsu. Tidak ada sholat sesudah sholat subuh kecuali matahari telah terbit. Terbitnya itu 1 atau 2 galah atau 1 atau 2 tumbak. Wala ba'dal asri, dan tidak ada sholat sesudah sholat asar hatta taghrubas syamsu, sampai matahari terbenam. Jadi enggak ada sholat sunnah sesudah sholat asar sampai matahari terbenam. Illa bi Makkah, kecuali di Mekah. Illa bi Makkah, kecuali di Mekah. Sampai diulang 2 kali. Illa bi Makkah, illa bi Makkah, kecuali di Mekah. Jadi kalau di Mekah, maksud di Mekah ini ulama berpendapat seluruh Mekah adalah Masjidil Haram. Seluruh Mekah. Jadi kalau kita sholat di sana, asal sholatnya di Mekah, itu sholatnya lebih tinggi pahalanya daripada sholat kita di kampung sini. Ada pendapat di seluruh Mekah adalah Masjidil Haram. Oleh karena itu Masjidil Haram makin luas, makin luas, makin luas. Karena pendapat mengatakan begitu, seluruh Mekah adalah Masjidil Haram. Jadi kalau kita sholat di sana, ya tentu dekat dengan Ka'bah, dengan jauh dari Ka'bah, nah itu beda pula nanti rasanya kan gitu. Tinggal rasanya lagi beda nanti itu. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
at-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf di Masjidil Haram itu adalah sholat. Oleh karena itu tawaf itu syaratnya harus suci. Tidak sah sholat tawaf seseorang kalau dia batal. Tapi kalau dia ngomong tidak apa-apa. Tawaf sambil ngomong dengan istri nggak apa-apa. Jangan lupa pegangi aku nanti kau hilang. Nggak apa-apa. Nggak batal tawafnya, tapi harus suci. Syarat tawaf harus suci. Beda dengan sholat. Kalau sholat ngomong, kau pegangi apa kainku nanti kau hilang. Batal sholatnya kayak gitu. Kalau lagi sholat. Cuman syaratnya tawaf adalah suci, syaratnya sholat adalah suci, sama. Oleh karena itu dikatakan at-tawafu bil baiti sholatun. Tawaf di Masjidil Haram itu adalah sholat. Artinya wala khilafa anna tawafa yajuzu fakadzalika sholatu. Maka tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama. Kalaulah tawaf itu boleh, maka sholat juga boleh. Artinya begini, ketika seseorang di Masjidil Haram melakukan tawaf kapan saja boleh, maka kita melakukan sholat kapan saja juga boleh. Mau sesudah sholat subuh, boleh sholat di Masjidil Haram. Mau melakukan sesudah sholat asar, tidak sholat qadha, tidak sholat karena sebab, tetap boleh. Mau kita melakukan apalagi sholat pas matahari tepat di atas kepala juga boleh, walaupun nggak ada sebab. Jadi untuk di Masjidil Haram tidak ada sebab sama sekali, boleh dilakukan untuk melakukan sholat. Tapi di luar Masjidil Haram seperti di masjid kita ini, jangan sesekali sholat tanpa sebab. Kalau ada sebab, boleh kita sholat sesudah sholat asar, boleh kita sholat sesudah sholat subuh. Tapi kalau cuma sholat umpamanya usolli sunnata taubati rakaataini, enggak boleh. Salat taubat itu termasuk salat mutlak. Karena apa? Karena dilakukan bisa kapan saja. Tapi kalau salat tahiyatul masjid itu dilakukan kapan saja, tapi syaratnya harus masuk masjid. Enggak boleh salat tahiyatul masjid di rumah. Nah, ini di rumah nih karena biasanya jadi dibuat tempat wudhunya di luar. Begitu masuk masjid, masuk rumah, diagami masjid langsung usolli sunnata tahiyatul masjid. Enggak boleh. Karena itu bukan masjid, walaupun yang dimaksud masjid di situ adalah tempat sujud. Tapi yang dimaksud masjid di sini adalah tempat sujud untuk bersama. Kalau di rumah kan tempat sujud untuk masing-masing, bukan untuk bersama. Barangkali itu saja dulu tentang waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sudah selesai. Insya Allah selanjutnya nanti akan tentang sholat jamaah. Ini baru sholat ini, sudah hampir 3 tahun. Belum tuntas juga karena memang pembahasannya panjang. Barangkali ada mau bertanya, dipersilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengqadha salat itu apakah harus di waktunya? Bisa misalkan sholat zuhur, apakah mengqadhanya hanya pada zuhur atau bisa di pada waktu-waktu yang lain? Kemudian yang kedua, meninggalkan sholat itu kan dosa hukumnya. Kemudian kita mengqadha sholat. Apakah qadha itu menghapus dosa itu atau seperti apa? Ini saja Mas ya. Jadi pertanyaannya. Yang pertama, apakah mengqadha sholat itu boleh di sembarang waktu lah, atau harus waktu subuh asar? Oh gitu, satu dulu. Apakah mengqadha sholat itu boleh di sembarang waktu atau sesuai dengan waktunya? Kalau subuh ya subuh, kalau duhur ya duhur, kalau asar ya asar. Baik. Sebetulnya pertanyaan ini sudah dijawab dengan pembahasan sebelumnya. Ketika Nabi melakukan perang Khandaq, pada saat itu tertinggal. Sholat duhur nggak bisa, sholat asar nggak bisa, sholat maghrib nggak bisa, karena musuh masih ada. Kemudian sholatnya sholat isya. Maka pada saat itu Rasulullah sholat isya. Setelah sholat isya, baru Rasulullah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib.
tapi dengan satu azan. Azannya pada saat itu azan sholat isya. Kemudian setelah selesai sholat isya, karena pada saat itu tidak sholat isya, maka setelah azan qomat, setelah qomat baru mengqadha sholat zuhur. Sudah itu qomat lagi, sudah qomat, ini berjamaah nih karena meninggalkan sholatnya bareng-bareng gitu. Jadi kalau seandainya nanti pengen sholat qadha terus pas kebetulan ada yang bareng-bareng, boleh qadha bareng-bareng. Oh iya, aku dulu pernah nggak sholat ini, ayo akhirnya kita sholat qadha bareng-bareng. Nggak apa-apa sholat qadha bareng-bareng berjamaah, kan Nabi pernah juga sholat qadha bareng-bareng. Jadi pada saat itu qomat, setelah qomat baru sholat duhur, padahal sudah tengah malam. Kemudian qomat lagi, Bilal disuruh qomat baru sholat asar. Setelah itu Bilal disuruh qomat baru sholat maghrib. Jadi boleh kita sholat mengqadha sesuai dengan waktunya, dan boleh kita sholat qadha sembarangan waktu, boleh kapan saja. Buktinya ini tadi kan, ketika sholat sesudah sholat subuh boleh, asalkan qadha sholat waktu yang terlewat. Tapi boleh juga ketika kita sholat subuh kemudian qadhanya di waktu subuh. Qadha di waktu subuh artinya kita sholatnya sesudah sholat subuh, sama saja kan gitu kan. Kemudian waktu duhur kita sholat qadha di waktu duhur, boleh. Duhur di qadha waktu duhur, asar di qadha waktu asar, maghrib di qadha waktu maghrib, isya di qadha waktu isya, subuh di qadha waktu boleh. Atau kalau siang ini banyak kerjaan ini, jadi sholatku qadha malam sajalah, akhirnya mengqadhalah sholat setelah dari masjid Jami Al-Hikmah pulang, makan, sudah makan terus sholat terus sampai jam 12 malam, sholatnya qadha semua itu, mulai qadha subuh, duhur, maghrib, asar, subuh, duhur, maghrib, isya, subuh lagi, duhur lagi, asar, maghrib, isya, terus sampai jam 12 malam baru tidur. Enggak apa-apa, karena dikhawatirkan yang lalu-lalu ada yang tertinggal. Itu yang pertama, boleh qadha sembarangan waktu. Yang kedua, boleh qadha pada waktunya. Berikutnya apa tadi? Berikutnya kita meninggalkan sholat bukan berdosa. Apakah dengan melakukan sholat qadha terhapuskan dosa? Oh gitu. Ketika seseorang meninggalkan sholat itu jelas berdosa. Lalu apakah dengan mengqadha itu bisa terhapus dosanya? Terhapus dosa bukan karena mengqadhanya, tapi karena taubatnya. Karena meninggalkan sholat adalah berdosa, maka dia harus bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Bukti tidak melakukannya lagi adalah kemudian terus mengqadha sholatnya. Maka di sini ada dua pendapat. Kalau orang ketinggal sholatnya, versi pertama, pendapat pertama, tidak usah qadha tapi bertobat. Bertobat maksudnya tidak melakukan lagi, tidak meninggalkan sholat lagi gitu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tobat tetapi juga mengqadha sholatnya. Maka yang lebih aman adalah bertobat dan mengqadha sholatnya gitu. Jadi udah jelas kalau meninggalkan sholat itu pasti berdosa. Itu sudah jelas itu. Karena yang disebut dengan maksiat itu adalah ma yukhalifus syari'ata, sesuatu yang berselisih atau bertentangan dengan syariat. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Ajibah Al-Hasani di dalam kitabnya Iqadul Himam ala Syarhil Hikam. Beliau mensyarah kitab Al-Hikam. Di awal-awal pencarahannya itu menyampaikan apa itu taat, apa itu maksiat. Yang namanya taat adalah ma yuwafiqus syari'ata, semua yang sejalan dengan syariat itu namanya taat. Dan yang tidak sejalan, ma yukhalifus syari'ata, yang tidak sejalan dengan syariat, bertentangan dengan syariat, itulah namanya maksiat. Termasuk tidak sholat fardu itu adalah maksiat. Makanya Imam Ghazali nyampaikan, kalau orang itu punya modal dagang, selamat dia. Tapi belum untung. Tapi kalau dia mau mengambil keuntungannya, bisa. Apa itu? Al-faraidu ra'sul mal. Yang wajib-wajib itu adalah modal dagang. Wan nawafilu ribahuha.
Dan yang sunnah-sunnah itu adalah untungnya. Jadi nggak akan bisa ngambil untung kalau nggak punya modal. Sholat malam nggak tidur, tapi 5 waktu nggak sholat, subuh tidak, zuhur tidak, nggak akan untung, tetap rugi. Puasa Senin Kemis bayar Daud, Ramadan nggak puasa. Iya, terawih rajin, puasa tidak. Ini orang ini nggak beruntung, orang ini tetap celaka. Tetapi sebaliknya, sholat maghrib rajin, isya, subuh, zuhur, asar rajin, nggak pernah sholat sunnah sama sekali. Puasa Ramadan nggak pernah tinggal, nggak pernah puasa sunnah sama sekali. Zakat dikeluarkan, nggak pernah sedekah sekali kecuali zakat itu yang keluar. Maka orang seperti sudah selamat, tapi belum untung. Ini menurut penjelasan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Barangkali sudah masuk waktu Isya, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.